lagi dengan Bu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Corporate Financial Statement Analysis di bab selanjutnya yaitu tentang rasio aktivitas untuk menyambung rasio-rasio sebelumnya. Rasio aktivitas ini sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Bu Rosita hanya untuk untuk mengulang kembali apa yang telah disampaikan atau dipresentasikan dengan teman-teman. Oke. Rasio aktivitas yaitu secara pengertian rasio aktivitas itu adalah rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada beberapa pengertian dari ahli-ahli, salah satunya yaitu dari menurut Watson di dalam penelitiannya Rianto bahwa rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Ada pengertian lain yaitu juga rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya atau aset-asetnya ya. Terus menurut Kasmir, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Setelah pengertian, apa sih sebenarnya tujuan dari rasio aktivitas itu? Nah, rasio aktivitas bertujuan pertama untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Kemudian menghitung hari rata-rata penagihan piutang di mana hasilnya menunjukkan jumlah hari piutang yang tidak dapat ditagih. Tujuan lainnya yaitu untuk menghitung hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang, berapa lama persediaan di gudang itu secara rata-rata. Kemudian mengukur berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan atau perputaran modal kerja. Kemudian mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir yaitu tujuan rasio aktivitas untuk mengukur penggunaan semua aset perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Dari tujuan itu maka kita lihat manfaat dari rasio aktivitas. Rasio aktivitas memiliki beberapa manfaat bagi bisnis perusahaan yaitu diantaranya menyederhanakan analisis dengan menyediakan data keuangan dalam format yang sederhana yang pada nanti akhirnya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan data yang akurat dari laporan keuangan. Selanjutnya, bahwa manfaat dari rasio aktivitas memberikan ide yang adil tentang bisnis dan berguna saat meramalkan dan menganggarkan aktivitas. Yang terakhir yaitu untuk mengukur seberapa efisien aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan kas yang optimal. Kemudian, apa sih jenis-jenis dari rasio aktivitas? Kita lihat jenis-jenis rasio aktivitas. Pertama yaitu rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio, yaitu rasio untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Kemudian yang kedua yaitu rasio perputaran aset tetap yaitu fixed asset turnover ratio. Ini berkaitan dengan rasio yang menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini untuk membandingkan antara penjualan dengan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk jenis rasio aktivitas yang ketiga, rasio siklus konversi cash conversion cycle ratio, yaitu jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.
Dalam istilah lain dari rasio ini adalah net operating cycle ratio. Kemudian jenis yang keempat yaitu rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Kemudian yang kelima yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu rasio perputaran persediaan yang menunjukkan seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barangnya per periode. Yang keenam yaitu rasio perputaran piutang atau account receivable ratio. Di sini rasio ini ingin menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola penjualan secara kredit dan seberapa mudah perusahaan dalam memulihkan kredit dari pelanggan dalam periode pembayaran tertentu. Yang terakhir yaitu Days of Sales Outstanding atau DSO, yaitu jenis rasio aset satu ini untuk mengukur berapa hari atau rata-rata perusahaan bisa mengumpulkan pembayaran dari konsumen atau pelanggan. Nah, untuk rasio aktivitas ini, untuk penjelasannya seperti itu. Nanti seperti biasa cari laporan keuangan yang berkaitan dengan data-data yang bisa diambil untuk bisa mengaplikasikan penghitungan rasio-rasio berkaitan untuk hal ini rasio aktivitas. Demikian untuk mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.